keluarga-keluarga yang ada, yang pertama sekali ikut masuk Islam itu abang. Ada di satu fase, satu momen tuh bahkan saya pernah mengambil Alkitab terus meletakkannya di hadapan orang tua saya, terus kami berdiskusi lah gitu, berdiskusi tentang masalah doktrin-doktrin yang ada. Ya, WA saya, Wan jemput Bapak Wan, Bapak mau masuk Islam. Nah, itu WA beliau ketika itu. Itulah WA beliau ketika itu. Dan ya tentunya sangat senang sekali ketika itu, sangat senang sekali. Maka yang 2014 beliau juga ikut masuk Islam. Saya بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Malam hari ini kita kembali akan diberkati dengan satu kesaksian yang sangat luar biasa yang akan menggoncang kehidupan bagi orang-orang yang belum percaya. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Kita akan mendengarkan bagaimana seorang narasumber. Beliau ini bukan orang sembarangan. Beliau ini anak ulama, ya. Nah, Anda tahu sendiri bagaimana fanatiknya dia di dalam keagamaan. Bahkan dia juga terlibat dengan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kita sambut narasumber kita akan dengarkan kesaksian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat, salam akal waras. Baiklah sahabat semuanya, setelah kita melihat cuplikan dan kata pengantar daripada Yusuf Manubulu, bagaimana ada seorang anak muda yang berusaha dalam mendakwah keluarganya untuk sama-sama memeluk agama Islam. Tetapi di dalam dia berdakwah tersebut tentu ada halang rintangnya. Baiklah sahabat sekalian, bagaimanakah video selengkapnya? Marilah kita saksikan kesaksian dari seorang mu'alaf yang berdarah Batak ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Insyaallah kita lanjutin sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan. Kali ini kita pengen sharing, ini berkaitan tentang dakwah di keluarga. Ini kan salah satu tantangan tersendiri sebenarnya. Karena bagaimanapun setelah kita kembali kepada fitrah kita gitu, tentunya kita juga berharap keluarga-keluarga kita juga bisa ikut gitu. Ini adalah salah satu fase, salah satu momen di mana sebenarnya proses menuju pendewasaan yang sangat berarti lah. Karena dulu ketika di awal ya kita berusaha lah untuk berdakwah kepada orang tua, kepada bapak, kepada ibu kita, terus juga kepada saudara kita gitu kan. Dengan banyak cara lah, dengan berbagai cara. Mungkin dengan menunjukkan perubahan sikap, itu mungkin salah satu yang paling mendasar gitu. Tapi di antara itu, saya udah berusaha untuk dengan berbagai cara. Dengan pernah debat tentang masalah teologi-teologinya, debat tentang dogma-dogma yang ada, doktrin-doktrin yang ada. Ada di satu fase, satu momen tuh bahkan saya pernah mengambil Alkitab terus meletakkannya di hadapan orang tua saya, terus kami berdiskusi lah gitu, berdiskusi tentang masalah doktrin-doktrin yang ada. Tapi ternyata itu nggak mempan sama sekali, nggak mempan. Karena itulah memang dakwah terberat itu ke keluarga, bukan ke orang lain. Ke orang lain tuh lebih terkesan lebih lebih ringan dibandingkan keluarga. Maka keluarga itu adalah dakwah terberat kita. Maka kita tahu juga bagaimana Nabi sendiri pamannya sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam gitu. Maka karena itu
di proses ini terus berjalan di antara di antara keluarga-keluarga yang ada, yang pertama sekali ikut masuk Islam itu abang. Tapi itu bukan karena dakwahku gitu, karena bukan dakwah pribadi, tetapi beliau ya ketemu jodohnya, dan jodohnya seorang muslim. Ketika itu ya si perempuannya tidak memaksakan gitu, tapi dia juga mengatakan saya tidak mau pindah agama gitu. Kalau memang mau ya ikut ya silahkan, kalau enggak ya enggak jadi gitu. Maka ketika itu beliau memilih untuk ya mualaf lah masuk agama Islam. Itu 2012, beliau itu masuk Islam 2013. Jadi jarak setahun dengan saya. Setelah itu beliau menikah, udah punya anak, maka sekarang sudah punya anak, saya sudah punya keponakan lah gitu. Ada keponakan yang harus dijaga, mudah-mudahan juga bisa supaya dia baik secara keislamannya nanti. Selanjutnya yang paling diharapkan tentunya orang tua gitu. Yang paling diharapkan tentunya orang tua, maka senantiasa diusahakan dakwah dengan banyak diskusi, dialog terus-terusan ketika balik ke rumah gitu. Tapi itu tidak banyak menghasilkan itu, terutama ibu lah. Kalau misalnya kita bawa ke dialog, dia defense ketika itu. Maka sampai ke satu titik dengan semua diusahakan, baik dengan menunjukkan perubahan sikap, dialog-dialog yang ada dan lain sebagainya, menunjukkan bagaimana itu Islam, menjelaskan apa itu Islam gitu. Yang kedua ikut itu setelah abang itu 2014 Bapak. Ini adalah salah satu momen tuh, saya masih ingat ketika itu lagi Ramadan, 2014 Ramadan. Saya ketika itu sedang ngisi tausiah tarawih itu, tausiah tarawih, ba'da tarawih. Maka ketika sebelum tausiah, saya buka HP. Ketika itu ada pesan gitu, dan pesan itu sangat melegakan saya. Ketika itu Bapak SMS saya gitu, terus beliau diisi SMS-nya itu yaitu Pak, dia WA saya, Wan jemput Bapak Wan, Bapak mau masuk Islam. Itu WA beliau ketika itu. Itulah WA beliau ketika itu. Dan ya tentunya sangat senang sekali ketika itu, sangat senang sekali. Maka yang 2014 beliau juga ikut masuk Islam. Saya rasanya senang sekali. 2014 beliau ikut masuk Islam. Ketika masuk Islam itu saya di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Nah, ketika itu beliau syahadat di situ. Setelah syahadat, saya usahakan ketika itu dengan teman-teman, dengan bantuan teman-teman ketika itu kami menyewa satu tempat untuk tinggal sementara ketika itu. Saya terima kasih banyak lah ke Mas Denny ya, Mas Irawan Denny, juga ke Mas Bayu Fernando, Kak Teguh, yang di masa-masa proses itu banyak membantu sekali. Jadi ketika itu beliau masuk Islam, dan saya pikir ketika itu ya udah, kalau kayak gini kayaknya supaya beliau lebih intensif belajar agamanya, maka saya pikir beliau tinggal sama saya. Maka kami cari tempat, saya tinggal untuk sementara, saya tinggal dengan beliau dulu, menemani beliau. Setelah itu beliau khitan juga. Terus kami ngajari beliau sholat, ngajarin beliau wudhu, menjelaskan tentang agama Islam secara dasar-dasar, khitan ya, karena beliau udah tua ya, umurnya masuk Islam itu sudah 50 lebih. Ya kita tahu lah kalau orang sudah khitan di usia tua itu memang susah juga proses penyembuhannya. Maka ketika itu beliau agak lama proses penyembuhannya. Menjadi tantangan tersendiri untuk ngurusinnya juga ketika itu. Maka kami ajarin lah gimana wudhu, gimana sholat, ya yang dasar-dasar lah ketika itu. Sampai ketika beliau sudah sembuh dari khitan ketika itu, itulah ini juga yang berat kita sebenarnya, itulah dakwah paling berat itu ke orang tua kita, ke keluarga kita. Saya udah bilang sama beliau, tinggal aja sama Iwan, nanti kita cari tempat kontrakan untuk tinggal gitu. Tapi fa'ala kulli hal, pada saat itu tidak bisa menahan beliau. Beliau minta balik, katanya mau sama paman, karena ada paman saya yang paman jauh lah gitu, yang muslim, yang mau
yang dekat sama beliau, terus mereka teleponan katanya mau ikut sama itu. Kita nggak bisa nolak, beliau akhirnya pergi ketika itu. Beliau akhirnya pergi. Tapi rasanya pembelajaran itu belum tuntas, jadinya itu agak sulit lah, agak susah gitu. Saya masih ingat di momen ketika itu beliau masuk Islam itu, lalu kan mak saya tahu gitu. Mak saya tahu ketika itu, maka saya coba dialog sama beliau, saya datang ke rumah, dialog, komunikasi, terus tanya apakah beliau bersedia juga masuk Islam gitu. Di malam itu beliau menyatakan kesediaannya gitu, tapi nggak tahu gimana. Di malam itu beliau menyatakan kesediaannya. Jadi ketika itu sama kawan-kawan yang membantuin, kami bawalah beliau, rencananya besok paginya itu syahadat. Jadi malam itu, jadi kita inapkan di ada kamar, kita inapkan di situ di tempat kita. Kita nunggu paginya gitu. Tapi fa'ala kulli hal, itu memang semuanya itu adalah kehendak Allah, dan betul-betul kita tahu Allah menyebutkan innaka la tahdi man yasha wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kita yang nggak bisa memberikan hidayah kepada orang tua kita, tetapi kepada yang kita sayangi, kepada yang kita cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Pas di pagi harinya beliau berubah pikiran gitu. Belum minta pulang, minta diantarkan pulang. Ya kita nggak bisa, beliau orang tua kita, ya kita terpaksa ngikut, kita nurut. Ya akhirnya ketika itu saya tanya beliau, nggak bisa dipaksa, beliau minta pulang, paksa kita pulang. Itu adalah ya saya dari itu semua tuh, terus juga bapak akhirnya minta ikut sama paman, dan di akhir itu ternyata beliau balik pulang ke rumah. Itu sempat membuat ngedrop juga lah, pada masa-masa fase-fase itu. Di situ rasanya mengapa dibilang ini mendewasakan, karena apa? Karena di situ rasanya pengen terlalu terburu-buru gitu. Merasa ya kenapa emakku belum muslim gitu. Terpikir-pikir, terlalu dibawa pikiran, lupa kalau semuanya itu adalah kehendak Allah gitu kan. Akhirnya sampai terlalu terbawa pikiran, akhirnya sampai jatuh sakit. Ketika itu sempat jatuh sakit, ngedrop sampai jatuh sakit gitu. Sampai seminggu nggak boleh berkegiatan apa-apa ketika itu. Nah ini juga menjadi pembelajaran bagi kita, betul-betul kita itu kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa-siapa. Kita hanya bisa berusaha, dan mudah-mudahan menjadi asbab ataupun jalan hidayah bagi orang-orang. Tapi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa-siapa, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki gitu. Itu yang jadi problem. Lalu di 2015 adik di bawah saya itu alhamdulillah, itu atas kesadaran dia sendiri, dia minta untuk apa? Dia minta juga untuk masuk Islam. Alhamdulillah ketika itu kami jemput, atas bantuan juga Mas Denny, kami jemput. Setelah itu dia mualaf, kayak kita syahadatkan ketika itu di Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Pekanbaru. Akhirnya mualaf dan tinggal dengan saya ketika itu. Tapi saya konfirmasi ke dia, katanya kenapa akhirnya ketika itu juga dia tidak mau menetap dengan saya. Katanya dia takut dikhitan. Waduh, memang bahaya juga ya. Memang tidak semua orang itu katanya sih itu terlalu camuk, takut dikhitan gitu kan. Ternyata selidik itu dia baru berani khitan itu 2018. Dia masuk Islam 2015, dikhitannya 2018, saking takutnya dia. Tapi fa'ala kulli hal, yang patut disyukuri ketika itu dia masuk ke Islam dan tinggal di masjid. Jadi dia ada tempat lah untuk belajar. Jadi dia belajar Iqra, belajar sholat, belajar wudhu, sampai akhirnya dia bisa ngaji Quran. Alhamdulillah, meskipun masih terbata-bata, tapi ketika dites dia bisa ngaji. Kita cobakan suruh baca surat-surat juz 30, bisa dia ngaji. Bahkan beberapa surat dia udah hafal misalnya gitu kan. Itu suatu hal yang patut disyukuri. Tapi ada jadi catatan kita sebagai muslim, kita kurang ramah terhadap orang yang masih baru belajar. Itulah dia selalu, kadang-kadang dia ngeluh kepada saya, orang dia di situ baru belajar, tapi tuntutan orang yang ada di masjid itu mintanya tinggi.
Orang baru belajar minta tuntutan tinggi, ya nggak bisa. Nah itulah akhirnya membuat dia agak ngedrop ketika itu. Dan minta ketika itu saya lagi di Jawa, dia minta saya balik ikut ke Jawa. Jadi akhirnya ketika itu dia udah dipersiapkan untuk berangkat ke Jawa, ternyata dia berubah pikiran ketika itu nggak jadi berangkat ke Jawa. Dan alhamdulillah lah, dia sempat juga setelah itu ketika saya ngajar, dia ikut sama saya belajar, saya cobain, saya tes ya. Saya ajak untuk sholat, mau, alhamdulillah. Sekarang ya dengan beriringannya waktu berjalan, orang dia punya kerjaan sendiri, dia punya kehidupan sendiri, ya sekarang dia kerja, tapi ya saya tanya ya alhamdulillah gitu, dia masih menjalankan sholat meskipun dia jujur gitu, aku nggak sholat 5 waktu katanya, tapi ya dia masih sholat gitu. Aku puasa, aku masih bolong-bolong. Fa'ala kulli hal ini menjadi menjadi catatan penting lah buat aku untuk ngajarin dia. Tapi dia sudah muslim dan istiqomah itu adalah maksudnya masih penuh kepercayaan lah untuk semuanya itu adalah suatu hal yang patut disyukuri. Adapun proses belajar ini memang adalah suatu hal yang memang harus diusahakan gitu. Tapi lagi-lagi Allah lah yang bisa memberikan orang lain hidayah. Adapun dengan bapak inilah susahnya. Setelah ibu emak tadi itu ya kita pengen beliau mualaf ternyata gagal ya, dan itu menjadi salah satu kesedihan tersendiri lah bagi diri sendiri. Dan bapak ini juga adalah hal yang sulit. Bahkan saya ngelihat beliau itu, kami ini kan saya datang dari suku Karo ya. Orang Karo ini adalah masyarakat di mana sukunya itu lebih mengutamakan suku daripada agama. Ini juga yang jadi sulit gitu. Jadi di Karo ini kadang-kadang orang pindah agama itu mereka tidak, ya memang ada guncangan tapi nggak keras sekali gitu. Penolakannya nggak kuat gitu. Tapi mereka tentang kesukuan itu sangat tinggi sekali. Jadi fanatisme terhadap sukunya sangat kuat sekali orang Karo ini. Maka bapak saya itu ya kebawa dengan fanatisme sukunya itu. Akhirnya nengok gimana keluarganya gini. Terus juga melihat dia punya punya tetangga-tangga yang sama-sama muslim, belum ngejalanin muslimnya dengan baik, nggak sholat juga. Akhirnya itu jadi patokan dia. Masih main judi juga ini yang susah memang sebenarnya. Akhirnya itu jadi patokan dia. Ngapain kita gitu kali, karena tetangga-tetangga muslim. Dan di faktor usia inilah kadang-kadang ya agak sulit karena banyak hal yang sudah mengkristal di dalam dirinya gitu. Sampai di satu waktu itu saya pernah tanya, karena belum diajakin sholat Jumat kadang nolak, diajakin sholat juga kadang nggak mau. Sampai satu titik itu saya tanya sama beliau, saya tanya, Pak, ini disebabkan rasa khawatir pribadi lah. Saya tanya sama beliau, Pak, sebenarnya Bapak ini gimana Pak, agamanya gimana gitu, kenapa emangnya? Saya bilang, nanti kalau Bapak meninggal, nanti kami kebingungan menguburkan Bapak, prosesinya pakai prosesi apa. Tapi itulah jawaban beliau menggantung. Beliau nggak jawab sama sekali, hanya jawab secara retorika aja gitu kan. Nah ini jadi beban pikiran juga buat saya. Dan itulah buat orang tua kita, itu adalah pelajaran terpenting buat kita gitu. Kita benar-benar nggak bisa memberikan hidayah kepada siapapun, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah inginkan gitu. Dan inilah pelajaran pekerjaan penting buat saya. Salah satu alasan kenapa saya akhirnya pulang dari perantauan, ketika merantau menuntut ilmu di Jawa. Kenapa pulang Pekanbaru? Yaitu salah satunya pengen fokus untuk dakwah ke orang tua misalnya seperti itu. Ini untuk keluarga. Memang susah, berat memang, tapi ya mau gimana? Kita harus mengusahakannya. Ada bapak yang sudah bersyahadat tapi sampai sekarang belum jelas. Ada abang yang sekarang sudah muslim karena menikahi seorang wanita muslimah tapi sampai sekarang masih belum menjalankan kewajibannya gitu. Padahal dia sudah punya anak yang harus dibimbing. Ada adik juga yang masih belum istiqomah melaksanakan kewajibannya. Nah, maka karena itu ini adalah pelajaran buat kita. Mungkin kalian juga, teman-teman sekalian, merasakan gimana ketika kita misalnya sudah mulai ngaji, sudah melaksanakan sholat 5 waktu, sudah sholat berjamaah di masjid, tapi malah keluarga-keluarga kita tuh, kita ngajakin kawan kita mudah, ngajakin kawan ke pengajian mudah, tapi ngajakin keluarga kita ke pengajian itu berat gitu. Nah ini makanya
menjadi pelajaran penting untuk berdakwah ke keluarga, dan kita benar-benar meyakini Allah lah yang bisa memberikan hidayah, maka kita hanya bisa berdoa agar doa kita tidak putus, berharap kepada Allah memberikan hidayah itu, membukakan jalan-jalan kebaikan-kebaikan. Tapi ya fa'ala kulli hal, yang bisa kita harapkan Allah lah yang memberikan hidayah itu gitu. Maka menjadi hal yang tertanam bagi saya adalah sungguh kita tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kita cintai, tetapi Allah lah yang memberikan hidayah itu. Maka sekarang ini saya di rumah nggak pernah lagi yang debat-debat tentang teologi apa semua, saya nggak pernah. Ya saya jalani aja, kalau memang Allah sudah memberikan hidayah maka akan terbuka hidayah itu. Kalau belum, saya mau bisa apa gitu. Maka saya berusaha mungkin untuk menunjukkan gimana itu Islam, menjelaskan Islam itu dengan perbuatan kita kepada orang tua kita dan lain sebagainya. Itulah yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Dan saya berharap kepada teman-teman yang dengerin ini juga, kita saling mendoakan, dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa mau mendoakan juga supaya orang tua, kakak, abang, adik yang ada di keluarga itu bisa mendapatkan hidayah. Mohon doanya semua dari teman-teman semua, mudah-mudahan ini menjadi jalan pintu-pintu kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman, mudah-mudahan kalau lagi kesulitan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan abang adiknya, mudah-mudahan